Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap terus semangat untuk belajar. Dan terima kasih juga telah mengklik video ini ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi candlestick, yaitu tentang materi candlestick price action. Jadi, candlestick price action ini adalah materi yang mengajarkan kita untuk bisa melihat perilaku harga ketika dia berada di level-level tertentu. Dalam hal ini adalah level SNR ya. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari belajar CPA, candlestick price action ini? Manfaat yang pertama adalah kita bisa mendapatkan data tambahan ketika kita akan melakukan entry posisi. Nah, biasanya ketika kita akan melakukan entry posisi, khususnya dengan strategi FTT, kita biasa menunggu konfirmasi dari candlestick berupa CRP ya, candlestick reversal pattern. Nah, tidak jarang pula ketika kita menunggu CRP, justru CRP-nya nggak muncul. Dan yang muncul adalah candle yang lain. Seperti itu. Nah, dengan belajar CPA, ya, candlestick price action, kita bisa mendapatkan data tambahan ketika CRP itu nggak muncul. Ya, seperti itu. Sekarang saya akan bahas materinya. Nah, teman-teman, candlestick price action, setidaknya yang saya pelajari itu ada 5. Ya, ada 5 jenis. Yang pertama adalah long wick candle, kemudian inside bar, momentum candle, multi rejection, dan shrinking candle. Ya, ada 5. Nah, untuk yang long wick candle ya, long wick candle berarti kan sama aja dengan long tail ya, atau sumbu panjang yang lebih panjang dibandingkan dengan body. Nah, untuk kategori yang long wick candle ini ada 2 jenis candle. Yang pertama adalah candle yang mengalami pressure, candle yang mengalami tekanan. Kemudian candle indecision atau candle yang melambangkan netral ya, tidak adanya keraguan pasar atau candle netral. Tetapi untuk yang indecision candle ya dalam bentuk doji, sumbu dari doji tersebut harus jauh lebih panjang dibandingkan dengan body. Berarti salah satu contohnya dojinya adalah dragonfly dan long leg doji, karena doji-doji itulah yang sumbunya jauh lebih panjang dibandingkan dengan body. Oke. Kemudian untuk yang candle yang termasuk ke dalam pressure candle, salah satunya adalah pin bar atau hammer, karena 2 candle tersebut adalah candle yang mengalami pressure. Ya, saya yakin pasti teman-teman udah tahu lah untuk yang candle pressure ya. Kemudian yang kedua adalah inside bar. Nah, saya yakin pasti teman-teman udah tahu tentang inside bar, karena kalau menggunakan strategi FTT, salah satu yang bisa diandalkan adalah kemunculan dari inside bar ya. Saya yakin pasti teman-teman udah tahu lah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah momentum candle. Nah, momentum candle ini salah satu contohnya adalah engulfing. Ya, salah satu contohnya adalah engulfing. Nah, ketika kita belajar ketika kita mengetahui yang termasuk ke dalam candle momentum ini adalah engulfing, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan candle momentum itulah candle dominan ya, candle dominasi atau candle kontrol yang didominasi oleh salah satu pihak pelaku pasar, baik itu seller ataupun buyer ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah multi rejection. Multi rejection berarti kan terjadinya penolakan harga yang banyak ya, lebih dari 1 kali. Nah, candle-candle yang termasuk ke dalam multi rejection ini ya sama aja seperti dengan long wick candle yang pertama. Itu adalah candle yang termasuk ke dalam pressure candle ya, atau juga candle indecision. Dan candle-candle yang saya maksud juga sama ya, pin bar, kemudian hammer, kemudian long wick doji atau dragonfly ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah shrinking candle. Jadi shrinking candle ini bahasa lainnya juga sama dengan decreasing atau lawan kata dari momentum, yaitu loss momentum. Jadi maksudnya adalah ketika candle mendekati dari level SNR ya, semakin dia mendekati, body dari candle itu semakin mengecil. Teman-teman bisa lihat contohnya ya, semakin mendekati level SNR, body candle semakin mengecil. Dan ini menunjukkan adanya pressure ya, adanya pressure sehingga body candlenya semakin mengecil, seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke contoh gambar dari long wick candle. Nah, ini adalah contoh dari gambar long wick candle. Dalam posisi ini garis pink itu berposisi sebagai resistance ya, karena harganya pernah menguji di sana, kemudian begitu harganya turun, harganya mencoba menguji lagi level resistance tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau saya
gambar penuh nanti ketutup ya sama ini, sama gambarnya. Nah ini, oh salah, sebentar. Ini dan ini. Nah, candle yang nyempil di sana ya, yang ini. Nah ini, candle yang di sana, itu kan candle yang mengalami pressure ya. Dan contoh candle ini adalah candle pin bar, candle yang mengalami pressure. Nah, ketika harganya sudah turun dan bergerak mencoba naik ya, menguji lagi level SNR di sana, ternyata harganya nggak mampu break. Justru yang muncul adalah candle ini mengalami tekanan atau pressure, sehingga penutupan candle ya bodinya lebih kecil dibandingkan dengan body. Ini adalah salah satu contoh dari long wick candle ya. Long wick candle dengan contoh candle pressure atau candle yang mengalami tekanan ya. Nah, kalau posisi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, kita hanya tinggal menunggu apakah akan muncul konfirmasi dari candle yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan harga. Bisa itu reversal atau dia koreksi. Yang penting dia akan turun dulu. Konfirmasinya yang kita tunggu adalah candle dominan ya. Berarti kita menunggu candle bearish dominan. Dan di sini ternyata setelah terjadinya pressure, candle tersebut, candle yang kita harapkan tersebut muncul ya di sini. Nah, ini candle dominan ini muncul. Oke. Ini adalah contoh ketika posisinya berada di resisten. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh ketika posisinya berada di support. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi seperti ini. Saya yakin kalau teman-teman sudah pernah belajar dengan SNR, ya, ini termasuk ke dalam salah satu syarat SNR yang kuat, yaitu multi swing price low. Multi swing price low ya, karena di sini dia turun, menguji dari support, dia naik, dia turun lagi, dia uji lagi, ternyata nggak tembus, kemudian di sini dia naik dan dia mencoba uji yang untuk kedua kalinya ya di sini. Nah, teman-teman di sini ketika dia berada di posisi di level support dan dia mencoba menguji lagi posisi level support tersebut, ternyata setelah harganya turun ya, dia tidak mampu turun lebih jauh lagi, justru dia mengalami pressure. Teman-teman bisa lihat sumbu body ini, sumbu candle yang panjang tersebut ya, itu menandakan adanya rejeksi yang kuat. Jadi ketika harganya sudah turun ya, break dari level support, harganya langsung di pressure habis-habisan sama buyer, sehingga penutupan candle itu bodinya jauh lebih pendek dibandingkan dengan sumbu ya. Nah, teman-teman perhatikan setelah terjadinya hal tersebut ya, kalau kondisi yang seperti ini kita hanya tinggal menunggu apakah ada konfirmasi dari candle yang menunjukkan adanya bullish dominan sehingga harganya akan bergerak naik dulu. Dan ternyata setelah munculnya candle tersebut ya, langsung dikonfirmasi dari candle bullish dominan yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa harganya akan naik dulu. Ya, seperti itu. Oke. Saya rasa kalau untuk long wick candle nggak akan terlalu ribet ya. Saya yakin pasti teman-teman udah tahu lah kalau pernah nonton video saya tentang cara membaca candlestick secara mudah ya. Itu kan ada 2 bagian ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, silakan aja nonton dulu tentang candlestick, bagaimana caranya membaca candlestick secara mudah. Dan itu sudah saya upload beberapa bulan yang lalu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke inside bar. Kita akan lanjut ke inside bar. Nah, di sini posisinya sebagai resisten ya. Garis pink ini berposisi sebagai resisten. Ketika harganya naik, di sini diuji, turun, naik, diuji lagi di sini, dan yang ketiga kalinya dia akan diuji. Ya, teman-teman perhatikan di sini di yang ketiga ya. Candle ini harganya high yang paling di sini ya, yang level tertinggi dari candle ini di sini, dan ini adalah yang terendah ya. Teman-teman perhatikan ini ada sebagai candle inside bar-nya, dan yang hijau ini ya, candle bullish ini sebagai mother bar. Teman-teman perhatikan ketika mother bar ya muncul di sana, dan mother bar ini jenisnya itu mengalami pressure juga ya, ditandai dengan adanya sumbu, kemudian muncul candle kecil yang posisinya cover areanya dari mother bar, ini bisa kita katakan sebagai inside bar ya. Dan ini ketika ini muncul, ini juga udah merupakan indikasi akan terjadinya pemantulan harga, terjadinya rejection. Bisa saja itu koreksi atau bahkan reversal. Kalau kondisi yang seperti ini, kita hanya tinggal menunggu apakah muncul candle dominan yang menunjukkan
ada yang kemungkinan harganya akan turun dulu ya. Dan ternyata di sini di contoh gambar ini setelah candle ya, insert bar ini muncul ya, kemudian langsung dikonfirmasi dari candlestick yang mampu menembus dari range rendah, ya kan? Dan ternyata harganya turun. Oke. Nah, kalau teman-teman juga udah pernah nonton video saya tentang insert bar dalam penggunaan insert bar ke dalam strategi TT ya, saya yakin pasti teman-teman udah tahu lah tentang insert bar ya, nggak akan terlalu ribet. Oke. Kemudian yang yang keempat. Nah, ini adalah contoh dari candle momentum. Dan di sini posisinya sebagai resisten ya. Garis pink ini sebagai resisten. Di sini diuji, nggak mampu tembus, kemudian turun. Di sini diuji lagi, ya. Nah, ketika dia untuk yang kedua kalinya di sini, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan setelah terjadinya rejection di sini. Aduh, sebentar. Setelah terjadinya rejection di sini, ya, kemudian langsung dikonfirmasi dari candlestick dominan ini. Nah, ini adalah candlestick dominan dan ini adalah candle momentum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang masuk ke dalam candle momentum itu adalah candle dominan, kontrol atau dominasi ya, sama aja. Dan di sini setelah harganya sampai di level resisten, kemudian harganya nggak mampu break lagi ke atas ya, nggak mampu tembus, yang muncul adalah candle bearish dominan yang menunjukkan akan terjadinya penurunan harga. Dan ternyata di sini muncul, dan setelah munculnya candle momentum tersebut, harganya turun. Ya, harganya turun. Oke. Kemudian sebentar. Momentum cuma satu ya contohnya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah multi rejection. Dan posisi harga ini berada di resisten ya. Garis ini fungsi sebagai resisten seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Teman-teman lihat di sini. Kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, berarti ada 5 kali candle yang mengalami pressure di sana ya, yang mengalami pressure di sana. Yang mengalami rejection di sana. Kalau sudah seperti ini contohnya, kita tinggal menunggu munculnya konfirmasi dari candlestick yang dominan ya, yang menunjukkan akan terjadi penurunan harga. Dan ternyata setelah terjadinya rejection di sini, langsung dikonfirmasi munculnya candle ini yang menunjukkan harganya akan turun dulu ya, seperti itu. Oke. Kemudian nah, kalau yang tadi itu di posisi resisten, untuk contoh yang ini berfungsi berada di support ya, berada di support. Ini turun, rejection, turun lagi, dia mencoba menguji lagi. Nah, ketika mencoba menguji lagi, teman-teman perhatikan di sini, ini terjadi 1, aku tutup ya, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 candle yang mengalami pressure ya. Nah, contohnya seperti ini, kita tinggal menunggu konfirmasi dari candle bullish ya. Kalau misalnya candle bullishnya muncul, maka ada indikasi akan terjadinya pembalikan harganya akan naik dulu. Dan ternyata setelah terjadinya multi rejection di sini, langsung dikonfirmasi dari candle ini ya, sehingga harganya naik. Oke. Saya rasa kalau untuk yang multi rejection nggak akan terlalu ribet ya, karena kita tinggal melihat harganya, melihat candlenya bentuknya seperti apa. Kita sudah tahu level SNR di mana, kita tinggal menunggu perilaku harganya seperti apa, dan kita tinggal hanya melihat secara visual ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah shrinking. Nah, shrinking ini seperti yang saya contohkan tadi, bahwa yang dimaksud dengan shrinking candle adalah candle yang ketika semakin mendekati level SNR, body candlenya semakin mengecil. Oke. Dan di sini contohnya berfungsi sebagai resisten ya. Garis ini berfungsi sebagai resisten. Harganya naik, kemudian turun, mencoba menguji lagi. Teman-teman perhatikan di sini. Ya, ketika dia mencoba naik, perhatikan candle ini dan ini ya. Dia semakin mengecil. Ketika dia mendekati, dia semakin mengecil, dan di sini terbukti ya. Sampai di level sana, candlenya langsung bodinya kecil. Oke. Nah, kali ini kita tunggu apakah ada muncul konfirmasi
dari bearish candle yang menunjukkan akan terjadi penurunan harga. Ya, kalau misalkan tidak terjadi konfirmasi dari bearish candle, ya jangan ambil dulu. Bisa saja ini akan tembus. Kemudian dia pullback, ya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tambahan ya, color chain. Jadi color chain ini merupakan konfirmasi juga ya, konfirmasi awal sebelum munculnya candle dominan, candle momentum. Ya. Nah, contohnya di sini. Di sini kan awalnya shrinking ya, 3 candle ini ke shrinking, kemudian setelah sampai candle yang semakin mengecil di sini, kemudian dikonfirmasi dari color chain. Jadi ada setelah harganya sampai di sana, kemudian dikonfirmasi munculnya candle yang warnanya berlawanan dibanding dari shrinking candle. Nah, ini juga udah merupakan konfirmasi awal bahwa ada tanda akan terjadinya reversal ya. Akan ada tandanya akan terjadi koreksi. Harganya akan turun dulu. Oke. Nah, kalau udah seperti ini sama aja, kita tinggal menunggu konfirmasi dari candlestick dominan. Dan di sini muncul sehingga harganya turun. Oke. Ya, sekarang ini adalah contoh dari combine ya, kombinasi. Nah, teman-teman perhatikan di sini berfungsi sebagai support. Ya, garis pink ini berfungsi sebagai support. Teman-teman perhatikan ada berapa candlestick price action yang muncul di sini. Ada berapa candlestick price action yang muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah shrinking momentum, shrinking candle ya. Ini awalnya sumbunya besar, makin kecil. Di sini juga makin mengecil. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah munculnya candle long candle. Bentar. Nih long candle-nya. Nah, candle yang mengalami pressure dan ini adalah pin bar ya. Ini pin bar. Kemudian yang ketiga adalah munculnya candle momentum. Nih, candle momentum. Jadi ketika shrinking candle muncul, kemudian dikonfirmasi lagi adanya candle long wick candle ya, yang menunjukkan adanya pressure, kemudian dikonfirmasi dari munculnya candle momentum. Sehingga bisa kita katakan setelah 3 ini muncul, indikasi untuk terjadinya reversal itu menjadi valid. Karena kita memiliki 3 data di sini. Dan ini juga sering-sering terjadi, teman-teman. Ya, sering terjadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau dibandingkan dengan CRP, apa yang muncul dari CRP di sini? Kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kalaupun ada, ini paling cuman ini, engulfing. Nah, cuma itu doang. Ya kan, engulfing. Oke, kemudian yang kedua, contoh dari kombinasi. Dan di sini posisi harga sebagai resisten di sini, ya, coba naik, dia uji lagi. Kemudian yang ketiga, dia mencoba menguji lagi ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada shrinking candle nggak? Ini shrinking candle, ya. Tetapi yang di sini shrinking candle-nya jadi tidak valid, ya, tidak valid. Yang justru menyebabkan bahwa shrinking ini tidak bisa kita pakai, ya. Tetapi untuk candle yang saya lingkari ini termasuk ke dalam candlestick yang long wick candle, ya, long wick candle, yang menandakan ada yang terjadi pressure. Berarti kita sudah mendapatkan data dukungan, data tambahan bahwa setelah harganya sampai di sana terjadi pressure, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini termasuk ke candle multi rejection, ya, multi rejection. Candlenya kecil-kecil di sana. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal menunggu apakah muncul candle dominan, dan di sini muncul candle dominan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pengujian atau retest ketiga di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada inside bar, ya kan? Ada inside bar. Kemudian setelah inside bar muncul, kita tinggal menunggu konfirmasi dari candle yang menunjukkan akan terjadinya rejection. Dan di sini setelah inside bar-nya muncul, di sini setelah inside bar-nya muncul, kemudian dikonfirmasi dari candlestick yang mampu menembus range dari mother bar, sehingga harganya turun. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, combine yang ketiga,
ini fungsinya, ini posisinya berada di support, teman-teman perhatikan ya di sini. Ini harganya coba turun, kemudian mampu naik lagi, kemudian dia mencoba menguji lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Ada apa CPA yang muncul di sini? Yang pertama adalah shrinking ya. Awalnya candlenya bodinya besar, kemudian ketika mendekati dari SNR, dari support dia mengecil. Satu. Kemudian yang kedua muncul apa nih ya? Ini termasuk ke ini, masuk ke inside bar ya. Waduh, ketutup ya. Nah, perhatikan di sini. Ini termasuk ke inside bar ya. Ini range. Nah, yang ini pokoknya termasuk ke dalam inside bar ya. Berarti kita sudah mendapatkan dua data setelah terjadi shrinking, kemudian muncul inside bar, kemudian dikonfirmasi munculnya momentum ya, muncul momentum, sehingga setelah munculnya 3 price action ini, candlestick price action ini, sehingga untuk reversal dari level support itu menjadi valid. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada lagi. Nah, teman-teman saya ulangi ya. Jadi candlestick price action ini adalah materi yang mengajarkan kita ya, cara kita untuk melihat perilaku harga ketika dia berada atau mendekati dari level SNR. Ya, kita hanya tinggal melihat perilakunya ya, secara visual apa yang terjadi di sana. Dan manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita sudah bisa menguasai dari CPA ini ya, kita bisa mendapatkan sebuah data tambahan untuk melakukan entry posisi ketika konfirmasi yang biasa kita gunakan itu nggak muncul ya. Dan dengan menggunakan atau menggabungkan beberapa candlestick price action ya, kita bisa mendapat data bahwa semakin banyak candlestick price action yang muncul di sebuah area, sebuah level, maka validitas dari reversal atau koreksi itu menjadi tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan keyakinan dalam melakukan entry posisi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan menggunakan candlestick price action ini ya, selain kita bisa mendapatkan data tambahan, kita juga bisa mendapatkan informasi ya, informasi lebih awal dari pembentukan candlestick ya, baik itu indikasi akan terjadinya rejection ya, misalkan di shrinking candle ya, yang semakin mendekati SNR semakin mengecil, kita juga sudah bisa mendapatkan informasi bahwa terjadi rejection di sana, terjadi penolakan harga, sehingga body candlenya menjadi mengecil. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan indikasi, kita tinggal menunggu munculnya konfirmasi yang menunjukkan bahwa memang benar-benar harganya akan koreksi atau reversal. Oke, seperti itu. Nah, saya rasa teman-teman itu saja ya untuk video kali ini. Gak usah khawatir, itu kan bagian pertama ya, bagian pertama dari CPA. Nanti akan ada bagian kedua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, telah mengklik video ini. Nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.